SPDT-MN mengenai penyajian video pembelajaran berbasis IT literasi untuk siswa-siswa SMA. Terkait Bapak Muhadi, SPD BMN menyelesaikan studi di program studi teknik otomotif di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2009 di universitas yang sama beliau menyelesaikan studi pendidikan teknik otomotif juga. Dan pada tahun 2016 beliau menyelesaikan studi masternya di Universitas Gadjah Mada di program studi Sistem Informasi. Di tahun 2016, beliau pernah menjadi salah satu peserta terbaik program Indonesia Android Kejar 2016, finalis 10 besar inovatif entrepreneurship challenge di Institut Teknologi Bandung, dan berbagai pengalaman menarik lain terkait IT literasi. Langsung saja kita berikan waktu kepada Bapak Murhadi selama kurang lebih 20 menit untuk memaparkan materinya. Kepada yang terhormat Bapak Murhadi SPDT-MN, kami persilakan. Saya ngecek kameranya itu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya suaranya ya? Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Suaranya sudah masuk, Bapak. Silakan. Saya langsung izin share screen saja ya. Silakan, Bapak. Belum diizinkan sepertinya. Oke, sip. Masuk ya. Oke. Baik. Tadi sudah sedikit diperkenalkan ya, bahwa untuk hari ini atau kesempatan sore hari ini saya merasa sangat bangga ya, karena bisa diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman dari Institut Teknologi Sumatera ya. Dan sebenarnya daerah Sumatera ini juga tidak terlalu asing bagi saya, karena kebetulan istri saya aslinya dari Sumatera. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk sedikit sharing ya. Jadi di sini saya diminta untuk berperan sebagai seorang praktisi pada dasarnya ya. Jadi dan nanti kemarin saya diminta untuk menyampaikan materi tentang penyajian video pembelajaran berbasis IT literasi untuk siswa SMA, tapi karena saya merasa harus ada yang ditambahkan ya, bahwa saya merasa bahwa harus ada pengembangan di sini ya. Makanya saya tambahkan pengembangan dan penyajian ya, seperti itu. Baik, tadi sudah diperkenalkan nama saya Murhadi, tapi mungkin akan saya sedikit tambahkan mungkin ya untuk perkenalannya ya. Tadi nama saya Murhadi, dan secara akademis tadi sudah disebutkan juga gelarnya bahwa saya SPDT-MN MTCNA ya. Kemudian saya berdiri di dua kaki ya teman-teman, bahwa saya seorang dosen juga saya dosen teknologi informasi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian saya juga sebagai seorang wira swasta ya, saya foundernya di Excellent Studio sudah cukup lama. Kemudian saya juga punya toko online. Jadi namanya bukan plagiasi dari Tokopedia ya, bukan. Ini Tokomedia ini lahir jauh sebelum adanya Tokopedia ya, karena memang saya jualan media di situ sehingga dinamakan menjadi Tokomedia ya. Kemudian saya juga setara founder di Heads.id dan namanya di Notify ya. Jadi bersama teman-teman kita mengembangkan startup ya, sehingga ini temanya cukup pas sekali ketika adanya untuk IT literasi seperti itu. Kemudian saya tergabung di SIGEN Indonesia, dan ini basisnya juga di Bandung ya.
Kemudian sekarang saya juga sebagai CTO di berdigital.id ya. Jadi ini ada beberapa side job ya, selain yang utama saya menjadi seorang dosen ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian saya juga sama seperti teman-teman sebagai warga negara di dunia maya ya, bahwa saya juga punya beberapa media sosial. Silakan bisa di sana ada di website saya di murhadi.maya.id. Kemudian saya punya Instagram, saya juga punya channel YouTube, dan mungkin channel YouTube ini nanti akan teman-teman akses di belakang, karena di situ untuk video tutorialnya akan saya berikan ada di sana ya. Jadi tadi sempat terjadi insiden sehingga saya sempat keluar karena komputer saya tiba-tiba mati ya. Hari ini saya switch pakai laptop ya. Kemudian karena saya sering bertemu dengan banyak orang, ini sedikit portofolio tentang apa yang sering saya lakukan ya. Tadi sudah disebutin untuk di Indonesia Android Kejar, untuk di Android saya juga pernah ya setidaknya menjadi peserta terbaik waktu itu. Kemudian ada beberapa teman-teman startup juga kita sering berkumpul seperti itu. Ini adalah sedikit portofolio tentang saya ya. Itu ya perkenalannya. Nanti silahkan bisa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya bisa langsung saya dikontak. Itu saya kadang untuk mahasiswa itu tidak pernah menutup diri ya, untuk silahkan bisa kapan saja. Dan kadang ada mahasiswa itu yang WhatsApp sampai jam 3 gitu, biasanya saya balas gitu kan. Kalau dosen-dosen lain kadang ada yang strict banget bahwa harus WhatsApp jam sekian gitu ya. Baik, ini karena saya materi ketiga, saya sedikit main game dulu ya. Kita coba main game ya. Ada sedikit permainan yang saya siapkan, semoga saja bisa berjalan dengan baik. Karena ini akan meminta partisipasi teman-teman ya, silakan. Yang pertama, karena ini banyak temanya tentang literasi ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin juga ada beberapa yang literasi itu apaan sih ya. Jadi sehingga apa sih yang kita ketahui tentang literasi gitu ya. Jadi pada prinsip sederhananya literasi itu adalah seperti ini. Apakah teman-teman kenal ini? Kenal Pak. Nah, kenal banget. Kenapa? Karena saya materi ketiga, jadi saya coba tampilkan yang. Kenal Pak. Iya itu Pak. Kenapa? Baik. Nongkrong bareng. Saya malah nggak kenal sebelumnya kan, tapi karena saya cari tokoh yang kira-kira bagi teman-teman cukup familiar gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa kenal Anda dengan Lee Min Ho? Ya, jadi pertanyaannya adalah itu seberapa kenal? Banget Pak, tapi jangan. Baru tahu belum kenal sama sekali. Bukan siapa-siapa Pak. Nggak kenal Pak. Saya Pak. Siapa Pak? Saya. Plastik Pak. Jemput Pak. Kembaran saya Pak. Sinaga Pak. Timtan Pak. Anak maba Pak. Oke, sorry, tadi karena bikin rame jadi sama panitia, dimatikan aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika teman-teman mengatakan tadi kenal dengan Lee Min Ho, sekarang kita lihat, kita uji ya. Kita uji seberapa kenal teman-teman dengan Lee Min Ho. Ya, perintahnya adalah cara mainnya. Teman-teman silahkan buka browser ya, buka browser, kemudian ketik kahoot.it di browser, kemudian nanti masukkan PIN yang akan saya berikan. Ya, diingat-ingat dulu ya. Browsernya ketik di browser kahoot.it ya, saya yakin mungkin teman-teman sudah sering pakai ya. Kemudian saya coba start dulu ya. Saya coba play. Silakan dibuka dulu sambil jalan sambil sebentar. Oke. Ini pinnya lagi loading dulu. Oke. Sekarang teman-teman ini bisa tampil nggak ya? Bisa tampil nggak ya teman-teman? Mohon dong responnya. Mohon maaf Bapak, videonya belum tertampil. Belum tampil? Belum. Oke, sebentar saya stop share dulu, saya ganti.
Saya share ulang. Tadi perintahnya udah ketik di Kahoot ya. Oke. Ya. Nah, ini sudah tampil sekarang ya. Tadi sudah saya minta untuk ketik kahoot.it yang ini. Nah, silakan teman-teman masukkan PIN-nya. PIN-nya ini sekarang sudah masuk, tapi ini rebut-rebutan karena maksimal cuma 5 orang. 50 orang, sorry. 50 orang. Oh, udah banyak banget. Oke. Wah, lebih ternyata. Kita coba sementok-mentoknya Kahoot ya. Karena ini pesertanya ada 800 orang. Wow. Kita lihat Kahoot seberapa kuat dulu. Ya, masih kita tunggu 200. Wah, ada yang pakai nama aneh-aneh ini ya. Ada yang jujur, ada yang menyembunyikan nama sebenarnya. Oke, kita tunggu dulu, ada 300 orang. Wah, banyak juga ternyata. Saya kira tadi Kahoot ini maksimal cuma 50. Tadi tulisannya 50 partisipan gitu. Kita tunggu masuk dulu semua. Pakai HP kayaknya nanti agak sedikit switching, harus switching layarnya ya, karena biasanya hanya tampil untuk klik ininya aja, klik icon yang ada di tempatnya teman-teman ya. Oke, ini sampai di sini saya langsung start dulu aja. Ini yang sudah terdaftar langsung siap-siap aja ya soalnya ya. Ini langsung saya start aja. Saya start dulu. Ini kita akan coba kemampuan literasi. 3, 2, 1. Soal pertama. Hari lahir Lee Min Ho. Silakan. Katanya kenal. Udah ya, sampelnya 500. Oke. Yang benar, 22 Juni lumayan banyak ya, 283. Berarti memang kenal ternyata. Next. Wah, ini leaderboardnya, scoreboardnya. Wah, selamat pada Mbak Shirley ya. Wah, ini berarti kenal banget ini, kayaknya ngefans banget. Next. Salah satu nama karakter drama yang dimainkan oleh Lee Min Ho adalah ...239 yang benar. Wah, masih banyak juga. Kita lihat apakah Mbak Shirley masih ada di atas. Wah, udah ganti Mas Arif ini. Sudah ganti Mas Arif ya. Next. Judul drama Korea yang dibintangi oleh Lee Min Ho kecuali. Enggak jawabnya. Ya, masih tetap tinggi 307 orang yang tahu judul drama Koreanya. Kita lihat scoreboardnya berubah atau tidak. Ini Mbak Vivian sudah mulai naik ini ya. Tadi yang berikut kan orang jumlahnya banyak sekali nih. Next. Kan nanti kan kita lihat hasilnya dari cita-cita masa kecil Lee Min Ho.
ada yang salah ini. Dulu mungkin karena dia ada perannya sebagai pilot sehingga ditulis si pilot kayaknya ini ya. Kita next dulu, kita lihat scoreboardnya. Wah, Mbak Rara sudah mulai naik ini. Tadi ada bapak-bapak yang cuma Mas Arif aja tadi ya. Ini berikutnya biasanya ibu-ibu ini. Drama yang dibintangi Lee Min Ho dengan kita Oke, masih tinggi juga. Kita lihat scoreboardnya. Mbak Rara masih tetap ada di atas nih. Next. Agensi yang menaungi Lee Min Ho. Wah, ini mestinya tahu nih. Masih ada, ternyata agak mulai turun nih ya. Yang salahnya ada 180. Next, kita lihat. Wah, Mbak Rara masih di atas ternyata guys. Kita lihat next. Produk iklan Indonesia yang dibintangi oleh Lee Min Ho. Wah. Ayo, apa? Oke, udah tahu. Ada yang jawab yang lain? Shopee gitu, Shopee Ronaldo ini kayaknya. Ya. Next. Kita lihat apakah Mbak Rara masih di atas. Mbak Rara sudah pindah ke nomor 3 sekarang ya. Next. Sekarang ada Mbak Rapelia. Next, ini soal terakhir. Rebut-rebutan. Apakah Lee Min Ho ganteng? Ini yang cowok mesti jawabnya beda mesti. Ini ternyata memang banyak yang mengakui ya. Ada yang mungkin merasa tersaingi terus jawabnya gantengan gue gitu yang terakhir gini ya. Jadi jawabnya yang itu. Kita lihat podiumnya sekarang ya. Nomor 3 NND, nomor 2 Alvina, nomor 3 Rara nih kayaknya. Oh, Mbak Rara. Jadi silakan ini panitia mohon ini di screenshot ya. Nanti akan saya ada door prize buat yang 3 orang ini. Ya, jadi saya ada door prize buat 3 orang ini, mohon di screenshot oleh teman-teman panitia ya. 3 orang ini dapat ada hadiah dari saya nanti. Next, oke, saya stop share screen dulu, saya pindahkan ke PowerPoint-nya ya. Ternyata rame juga. Baik, itu ya tadi permainannya sederhana. Saya sengaja siapkan karena saya lihat di jadwal saya pembicara ketiga dan itu sore ya. Sore dan ketiga biasanya teman-teman pasti udah ngantuk ya. Jadi sehingga saya coba siapkan sesuatu yang menarik ya, dan saya sebenarnya awalnya nggak kenal ini siapa sih yang akan saya tampilkan figurnya, tapi itu adalah sebuah literasi. Jadi kenapa ini saya tampilkan bahwa literasi itu analoginya seperti itu ya teman-teman, bahwa ketika kita melihat sesuatu maka kita harus mengetahui banyak hal tentang itu. Nah, itu yang disebut dengan literasi. Ya, jadi misalnya kita berbicara di sini sebagai untuk berbicara tentang IT literasi, ya kita harus banyak tahu tentang IT. Nah, salah satunya adalah video pembelajaran ya. Kita akan coba pindah. Jadi pertanyaannya mungkin yang sering muncul adalah mengapa sih kita menggunakan video dalam pembelajaran ya? Ada sebuah teori yang disebut dengan cone of experience atau kerucut pengalaman ya. Ada yang disebut dengan kerucut pengalaman. Ini dikemukakan oleh Edgar Dale ya. Di sini disebutkan bahwa ada sebuah gambarnya seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat bahwa kerucut pengalaman itu bisa membacanya dari sini ya. Untuk yang akan diingat dan tingkat keterlibatannya seberapa ya. Misalnya ini kelihatan nggak ya kursornya? Saya coba ganti.
pointer kayaknya. Ya, saya ganti laser aja. Nah, untuk yang verbal itu yang diingat itu hanya 20%. Nah, kita lihat di sini visual itu termasuk cukup besar ya, antara 30 sampai 50 ya. Sehingga untuk yang orang akan punya pengalaman lebih banyak ya, itu adalah mulai dari verbal, kemudian visual, terlibat dan berbuat. Ya, kita juga bisa merasakan ya. Ketika misalnya kita belajar, kita akan lebih mudah untuk mengingat ketika kita praktek ya. Misalnya seperti tadi juga, saya yakin teman-teman akan lebih mudah mengingat Lee Min Ho ketika langsung mencet tombolnya gitu ya, dibandingkan hanya verbal, hanya orang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau dengan visualnya, kemudian dengan keterlibatan, itu menjadi engagement yang lebih bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pemerolehan pembelajaran. Ya, kita lihat pemerolehan pembelajaran maksudnya di sini adalah bahwa pemerolehan pembelajaran itu paling banyak didapatkan dari visual ya. Visual itu ada 83 ya. Kemudian ada pendengaran hanya 11, kemudian hanya pengecapan, penciuman, perabaan itu hanya 6 ya. Jadi yang paling banyak untuk orang pemerolehan pembelajaran itu adalah dari visual atau penglihatan gitu ya. Sehingga kita juga akan menyambungkan ini dengan yang berikutnya bahwa konsumsi media generasi milenial. Kenapa saya tampilkan generasi milenial? Karena di sini diminta adalah IT literasi untuk siswa SMA ya. Karena siswa SMA itu ya jelas adalah generasi milenial. Ya, ini adalah tantangan teman-teman ketika nanti KKN kemudian ingin membuat video, itu juga harus menyesuaikan dengan dunia mereka gitu ya. Ini adalah dari IDN Times ya. Fakta tentang pola konsumsi media dari generasi milenial ya. Bahwa yang paling banyak diakses itu adalah yang sifatnya visual ya, atau media digital. Di sini ada media televisi pasti ya, karena orang nonton televisi karena ada audionya, ada visualnya. Sama dengan media digital ya. Kalau radio kecil sekali ya, sekarang sudah mulai jarang. Ya, kalau misalnya teman-teman saya tanya terakhir dengar radio kapan, mungkin jawabannya bingung ya. Kapan ya dengar radio terakhir gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya nonton YouTube kapan gitu, ya baru tadi gitu biasanya, ya kan? Jadi pertanyaannya kadang seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa generasi milenial adalah generasi visual. Ya, kenapa saya tampilkan di awal biar teman-teman punya insight bahwa siswa SMA ya atau generasi milenial itu adalah anak-anak visual. Sehingga tugas kita adalah memberikan mereka materi atau pemahaman itu melalui bentuk-bentuk visual seperti video pembelajaran dan sebagainya. Makanya tugas saya di sini adalah memberikan istilahnya sedikit sharing tentang apa yang sering saya kembangkan ya. Mengembangkan bentuk visual ini sudah cukup lama, jadi sejak 2008-an ke bawah itu sudah mulai mengembangkan banyak video-video seperti itu ya. Kemudian kita akan masuk ke video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu apa ya, nanti akan saya singkat aja karena tadi sudah gamenya aja kayaknya sudah 10 menitan ya. Video pembelajaran adalah video presentasi pada dasarnya ya, video presentasi yang mendeskripsikan materi pembelajaran secara sistematis dan terstruktur ya. Jadi kuncinya adalah bahwa sistematis dan terstrukturnya ya. Jadi pada dasarnya video pembelajaran itu adalah video presentasi ya, video presentasi yang mendeskripsikan materi pembelajaran secara sistematis dan terstruktur gitu ya. Kemudian next ya, bahwa elemen dalam video pembelajaran itu ada 5 setidaknya. Yang pertama ada teks ya, kemudian ada grafis atau image, kemudian ada audio, kemudian ada animasi, kemudian ada video. Nah, jadi biasanya yang ada adalah ini. Karena apa? Karena kita ingin memasukkan di situ ada efek visualnya, kemudian ada audionya ya, sehingga semua elemen ini harus masuk ya, harus masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video tapi nggak ada suaranya, bosan nggak? Misal nonton sepak bola meskipun komentatornya bahasa Arab dan nggak paham, tapi kalau nggak ada audionya mesti garing. Ya, karena apa? Karena memang elemen dalam video itu harus ada visualnya, harus ada audionya, sehingga harus semua dilengkapi. Sehingga dalam pembelajaran ini sangat cocok sekali gitu ya. Kemudian tujuan video pembelajaran ini saya percepat aja, yaitu memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu singkat ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan video itu cenderung lebih cepat ya, pemahaman peserta didik itu akan lebih cepat. Kemudian seakan-akan mereka berhadapan dengan gurunya secara langsung ya. Nanti teman-teman mungkin akan merasakan itu ketika mengakses video yang sudah saya buat ya. Nanti saya akan sudah membuat video tutorial. Jadi saya kemarin bayangannya adalah
pembekalan ini ada live editingnya ya, tapi ternyata tidak ada karena waktunya cuma singkat, sehingga saya siapkan satu video durasinya sekitar 1 jam lebih ya, jadi jangan bosan nontonnya. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar ya, karena akan beda ketika misalnya saya hanya memberikan slide materi seperti ini sama dengan ketika saya menampilkan video atau menampilkan tadi interaktivitas, itu akan berbeda sekali ya. Kemudian peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi ya, mereka akan lebih belajar konsentrasi, akan belajar untuk lebih memperhatikan gitu ya. Karena apa? Karena ini dunia saya gitu. Mereka akan mengatakan bahwa video ini adalah saya sukanya di sini gitu ya. Kemudian hal-hal yang bersifat abstrak dapat dikonkretkan ya. Kalau misalnya tadi ada pembahasan tentang astronomi dan lain sebagainya, itu kalau misalnya ditampilkan dengan video kan teman-teman akan lebih mudah untuk melihat. Tapi kalau misalnya hanya ditampilkan dengan penjelasan verbal gitu, saya yakin akan ini apa sih, pemahamannya seperti apa, apalagi udah sore nih gitu, belum ngopi juga gitu ya. Kemudian kita lanjut, ini saya masuk karena saya bagiannya 3 ya, pengenalan, kemudian video pembelajarannya, kemudian sama pengembangannya ya. Nanti banyak di pengembangannya ini karena stressingnya nanti akan ada di sini ya. Untuk pengembangan video, setidaknya kebutuhan untuk hardware-nya ya, kebutuhan hardware untuk pengembangan video ya, minimal setidaknya teman-teman punya kamera lah ya. Kamera ya jelas untuk merekam ya, untuk merekam video atau presentasi. Kemudian kita butuh mikrofon ya. Cuman nanti ada beberapa elemen atau beberapa hardware yang mungkin sudah bisa diwakili oleh smartphone-nya teman-teman ya. Smartphone-nya sudah bisa mengatasi itu semua gitu ya. Kemudian ada tripod, ini tripod mungkin tetap akan butuh. Kemudian ada lighting ya. Jadi sebagai informasi bahwa di sini juga saya waktu presentasi kepada teman-teman, saya menggunakan kamera sendiri ya. Ini kameranya sendiri, saya nggak pakai kameranya dari laptop. Dan kenapa gambarnya agak lebih terang, itu juga saya pakai lighting ya, sehingga gambarnya sedikit lebih terang itu karena saya menggunakan lighting. Dan yang tidak kalah penting adalah teman-teman butuh komputer ya, komputer untuk mengedit. Nah, cuman perkembangannya sekarang adalah bahwa semua ini sudah bisa diatasi, atau setidaknya kalau misalnya wah ini saya harus beli kamera, enggak juga. Apakah saya harus beli mikrofon? Ya enggak juga. Tripod ya kalau tangannya enggak gemeteran, bolehlah, enggak usah beli. Lighting ya mungkin pakai lighting alami dulu, misalnya pakai sinar matahari gitu udah boleh. Kemudian komputer juga ya nggak harus komputer yang high end banget gitu ya, nggak udah high end banget, cukup dengan satu smartphone-nya aja itu juga sudah memungkinkan kalau misalnya teman-teman terbatas di sini ya. Jadi tidak masalah, buat konten itu bukan masalah tentang device-nya ya, tapi bagaimana keinginan teman-teman untuk membuat sebuah video. Jadi sebenarnya pesannya di situ. Kalau misalnya harus menunggu, harus punya kamera bagus dulu, harus punya mikrofon bagus dulu baru bikin konten, itu belum ada niat berarti gitu ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan softwarenya ya. Ini software mungkin beberapa ada campur, ada yang halal dan ada yang haram. Maksudnya tahu ya, versi Pak Tani itu banyak sekali ya. Jadi ya syukurnya kalau teman-teman bisa membeli yang asli itu kan cukup bagus. Cuman saya akan merekomendasikan beberapa software yang sifatnya open source ya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum bisa terwakili oleh open source, dan itu silakan. Software itu bukan urusan yang harus strict banget pakai ini, enggak. Tapi itu masalah kepercayaan. Kalau teman saya itu mengatakan software itu seperti agama. Kepercayaannya mau pakai apa silahkan, bebas ya. Tergantung kenyamanannya teman-teman gitu ya. Pertama, saya merekomendasikan malah menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini digunakan untuk apa? PowerPoint nanti digunakan untuk memproduksi aset grafis ya. Aset grafis. Jadi nanti kita akan punya beberapa aset yang harus kita olah ya. Jadi kita akan mengolah beberapa aset untuk kita edit menjadi video ya. Alternatifnya teman-teman kalau yang familiar dengan menggunakan Corel Draw itu silakan. Ada yang suka dengan Photoshop, ada yang menggunakan Adobe Illustrator atau lain sebagainya, itu silakan ya. Tidak ada penekanan harus menggunakan software apa. Yang jelas itu untuk memproses aset grafis ya. Karena tadi ada elemen grafisnya ya. Kemudian untuk audio ya, untuk merekam audio saya merekomendasikan menggunakan namanya Audacity. Kenapa? Karena ini 100% free ya. Ya kalau misalnya teman-teman punya alternatif lain, misalnya saya bisanya menggunakan misalnya Adobe Audition, kemudian Reaper, Ableton Live dan sebagainya, itu silahkan ya, tidak masalah. Yang penting kebutuhan softwarenya itu. Kemudian untuk editing ya, di sini di demo saya menggunakan Camtasia ya. Kenapa saya menggunakan Camtasia? Karena fasilitas-fasilitasnya cukup lengkap dan apa ya?
untuk produksi cukup cepat ya. Nanti akan kita lihat hasilnya. Kalau misalnya teman-teman ada alternatif lain, misalnya seperti yang agak profesional bisa menggunakan Premiere ya, Sony Vegas, KineMaster yang digunakan di HP dan sebagainya, itu boleh, silakan ya. Yang penting yang digunakan untuk ini semua, untuk aset grafis, untuk audio, untuk mengedit ya. Kemudian selanjutnya persiapan-persiapan apa saja yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama, ini penting sekali teman-teman ya, karena teman-teman yang basicnya pendidikan mesti akan tahu, tapi yang non kependidikan memang agak lebih rumit ya. Yang pertama, persiapan kita adalah perencanaan materi yang akan dikembangkan. Nah, contohnya di sini, di contoh ini ya, saya menggunakan multimedia ya, materi multimedia, karena yang terbesit di pikiran saya kemarin, wah saya ingin materinya apa, ya udah materi contoh saya menampilkan multimedia. Jadi yang tahap pertama yang paling penting adalah kita tentukan dulu, kita rancang materinya ingin apa ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan storyline ya. Nah, kita harus menyusun storyline. Storyline ini harus kita susun. Bentuknya apa? Bentuknya ya kira-kira kurang lebih seperti kita bikin skenario ya. Jadi storyline itu kita bisa ini penting. Ini akan menjadi stressing banget karena tanpa storyline kita tidak akan bisa untuk membuat atau memproduksi video dengan mudah ya. Jadi di storyline isinya nanti ada scene ya, scene berapa, kemudian video dan narasinya nanti isinya apa saja, kemudian aset visualnya apa saja, dan perkiraan durasinya ya, kira-kira durasinya berapa. Kenapa ada perkiraan durasi? Biar kita tahu ya, video pembelajaran kita ini akan dibuat dalam berapa menit ya, selesainya berapa menit gitu ya. Nah, untuk aset visualnya juga penting ya. Kita misalnya ingin nanti saya butuh video gambar guru, kemudian ada call out tentang pengertian, ada lower third dan lain sebagainya ya. Jadi nanti contoh ini akan saya berikan ya, nanti saya masukkan di Google Drive sehingga teman-teman bisa akses ini ya. Saya lanjut dulu. Kemudian setelah kita storyline, kita buat aset visual ya, aset audio visual ya, kita bikin aset grafisnya ya. Jadi ini saya menggunakan PowerPoint yang di sini ya. Ini saya menggunakan PowerPoint karena PowerPoint itu kan bisa membuat aset bisa menjadi PNG ya, tinggal diklik kanan kemudian save as picture kalau nggak salah. Itu teman-teman langsung bisa memproduksi grafis gitu ya. Kemudian pengambilan video, kalau dibutuhkan kita akan ada pengambilan video ya. Ini saya ngambil tiba-tiba aja sih. Jadi jangan terlalu anggap serius ya. Kemudian perekaman audio. Nah, perekaman audio ini saya karena kebetulan tadi sudah saya sampaikan, saya menggunakan Audacity ya. Jadi ini adalah sampel pengambilan audio ya, atau perekaman audio itu menggunakan Audacity ya. Kemudian setelah persiapan kita lanjut ke editing ya. Jadi proses editing ini adalah pada dasarnya itu penggabungan atau istilahnya authoring semua elemen multimedia yang menjadi sebuah bentuk yang sistematis dan terstruktur tadi. Jadi proses editing ini adalah proses yang sangat penting karena memang hasil akhirnya nanti ditentukan di sini. Tetapi untuk mempermudah kita dalam proses editing, kita tetap berpacu atau berpedoman pada yang disebut tadi storyline tadi ya. Storyline ini sangat-sangat penting ya, sehingga kita tidak bisa memandang sebelah mata pentingnya sebuah storyline ya. Jadi ketika kita mengedit ya, kita akan memiliki pedoman di sini. Jadi misalnya untuk scene 1 tampilannya apa, teksnya apa, ini ada di sini gitu ya. Oke, kita masuk editing. Untuk editing, nah di sini ini adalah tampilan Camtasia yang saya gunakan ya. Ini tadi berbasis dari storyline yang sudah saya buat ya. Kemudian objek-objek ini saya masukkan ya. Ini kebetulan aset digitalnya nggak tampil di sini ya, karena tadi itu ada di komputer. Sebenarnya kalau saya bisa pakai komputer tadi bisa saya tampilkan, tapi kurang lebih untuk gambarannya nanti seperti ini. Dan jangan khawatir bahwa ini nanti sudah saya siapkan semua di video pembelajaran. Jadi di video tutorial ini sudah saya jelaskan semua ya. Jadi ada durasi videonya sekitar 1 jaman gitu, nanti bisa ditonton ya, untuk melihat bagaimana cara pengembangannya. Dan ini masih yang sederhana ya. Saya kebetulan untuk membuat tadi ini cuma 1 jam, jadi mungkin kalau misalnya hasilnya belum maksimal banget ya mohon dimaklumi gitu ya. Kemudian yang berikutnya distribusi ya. Distribusi yang dimaksud di sini karena video yang sudah kita buat kan nggak mungkin kita konsumsi sendiri ya. Kita akan berikan ke peserta didik. Nah, lewat mana ya, bisa lewat salah satunya melalui platform-platform berbagi video seperti YouTube dan lain sebagainya, atau misalnya melalui yang lain ya. Yang jelas saya biasanya di sini menggunakan
YouTube ya. Saya juga mengajar di kampus itu banyak menggunakan video YouTube dan saya buat secara live biasanya sehingga tidak ada editing sama sekali gitu ya. Kemudian next setelah distribusi, nah ini pertanyaannya adalah kalau ingin teman-teman belajar lebih lengkap, ini sudah saya siapkan di channel YouTube saya ya. Silakan bisa disaksikan, nanti linknya saya berikan setelah ini. Kalau nanti perlu linknya nanti akan saya buka untuk publik karena tadi sudah saya bikin unlist dulu, saya privat dulu. Cuma nanti ini akan coba saya unlist, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kurang lebih nanti seperti ini berapa menit nih? Ya, 1 jam 11 menit ya, 1 jam 11 menit durasinya. Dapat diakses nanti di sini. Di link di sini atau cari aja nanti di channel YouTube saya, nanti biasanya sudah tampil ya. Silakan. Dan mohon dimaklumi bahwa nanti videonya akan banyak yang mungkin absurd ya, karena saya buat live. Jadi ini saya buat live. Jadi saya tidak ada editing sama sekali karena saya sudah males agak kerja 2 kali gitu ya, harus screen capture dulu, kemudian editing lagi ya, karena kebutuhannya untuk pembelajaran ya saya biasanya buat live gitu ya. Nanti silakan teman-teman bisa lihat ya videonya. Hasilnya seperti ini. Kita lihat dulu hasilnya. Hanya 1 menit ya. Halo para siswa sekalian, bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Pak Murhadi. Ini contoh ya. Pada kesempatan hari ini, Jangan kita diambil akan HP. membahas topik tentang multimedia. Apa sih yang dimaksud dengan multimedia? Multimedia adalah penggunaan lebih dari satu media untuk tujuan tertentu. Ada beberapa elemen yang ada dalam multimedia, yaitu teks, gambar, suara, video, dan animasi. Jenis multimedia berdasarkan pengontrolannya adalah ada yang disebut dengan multimedia linear dan non-linear. Multimedia linear yaitu pengontrolan konten yang sedang berjalan tidak dapat dikontrol progresnya. Contohnya pada film. Multimedia non-linear adalah menggunakan interaktivitas untuk pengontrolan progresnya. Contohnya pada video game. Demikian materi pengenalan tentang multimedia. Semoga para siswa memahami apa itu multimedia, elemen multimedia, dan jenis multimedia berdasarkan pengontrolannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Oke, ya itu sudah sekalian videonya. Terima kasih, saya juga terima kasih sekalian ya. Itu video materinya teman-teman, silahkan kalau ada diskusi